Adiputro resmi larang pemasangan klakson telolet. Karoseri Adiputro resmi melarang pemasangan klakson basuri atau klakson telolet pada setiap produksi bus dan van di fasilitas produksi Adiputro. Hal ini menyusul ramainya pemberitaan meninggalnya seorang bocah di Banten akibat terlindas bus saat meminta pengemudi bus membunyikan klakson telolet. Direktur Adiputro Wirasejati, David Jetrokusumo, lewat surat tertulis mengimbau kepada pimpinan produksi R4 dan R6, marketing R4 dan R6 di PT Adiputro Wirasejati agar tidak melayani pemasangan klakson telolet di bus-bus pesanan konsumen. Melalui surat ini kami informasikan bahwa pemasangan aksesoris klakson basuri atau telolet sudah tidak diperbolehkan lagi dengan alasan apapun. Demikian informasi yang kami sampaikan atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tulis surat bertanggal 18 Maret 2024 yang ditulis oleh David. Diberitakan sebelumnya tren klakson telolet pada bus kembali memakan korban. Bocah usia 5 tahun tewas tertabrak bus di jalur masuk dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten. Saat berlari di samping bus meminta pengemudi membunyikan klakson telolet. Dalam rekaman video yang beredar, bocah tersebut terus berlari di samping bus. Korban terlindas di sebelah kiri di bagian belakang bus. Diduga pengemudi bus tidak menyadari keberadaan bocah itu karena blind spot atau titik buta. Korban tewas di tempat kejadian. Korban dibawa ke Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon. Belajar dari peristiwa ini, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub kemudian turun tangan untuk mengatur penggunaan klakson telolet. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengimbau agar seluruh operator bus tidak lagi menggunakan klakson telolet. Direktur Sarana Transportasi Jalan, Danto Restiawan, mengatakan dengan adanya rekomendasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, penggunaan klakson telolet dapat menyebabkan kehabisan pasokan udara atau angin sehingga berdampak pada fungsi rem kendaraan yang kurang optimal. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah memberi surat edaran kepada seluruh dinas perhubungan se-Indonesia agar lebih memperhatikan dan memeriksa penggunaan komponen tambahan seperti klakson telolet pada setiap angkutan umum saat melakukan pengujian berkala, katanya dalam keterangan tertulis. Pihaknya juga mengimbau setiap penguji tidak meluluskan kendaraan angkutan umum yang menggunakan klakson telolet. Penggunaan klakson pada kendaraan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Pada pasal 69 disebutkan bahwa suara klakson paling rendah 83 desibel atau paling tinggi 118 desibel dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi denda sebesar 500.000, ujar Danto. Komunitas penggemar bus sesalkan kecelakaan akibat klakson basuri. Satu poin yang disorot adalah soal keamanan dan pengawasan orang dewasa yang seolah tidak ada. Padahal kawasan tersebut merupakan area sibuk dengan kendaraan besar yang berlalu lalang. Hafid Tanjung, Koordinator Wilayah DIY Komunitas Bismania mengatakan, kecelakaan tersebut seharusnya tidak terjadi jika selalu ada pengawasan dari orang dewasa. Anak kecil itu kan posisinya tidak tahu apa-apa, dan mania cilik, julukan penggemar bis, itu memang harus dipantau terus. Sudah tanggung jawabnya orang dewasa, ucapnya kepada Kompas.com Kamis 21 Maret 2024. Tanjung menambahkan peristiwa naas ini seharusnya menjadi pelajaran berharga untuk banyak pihak, khususnya orang dewasa, pengelola pelabuhan, serta perusahaan otobus atau PO. Kejadian semacam ini tidak cuma sekali, 2 kali sudah banyak. Dari sini seharusnya ada pelajaran, minimal ada antisipasi supaya kedepannya tidak terjadi seperti ini lagi, ucapnya. Untuk diketahui, kasus kecelakaan di Pelabuhan Merak ini juga mendapatkan respon dari pihak Kementerian Perhubungan atau Kemenhub dalam hal pelanggaran klakson basuri saat uji kir berkala. Danto Restiawan, Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub menjelaskan, dengan adanya rekomendasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, penggunaan klakson telolet dapat menyebabkan kehabisan pasokan udara atau angin sehingga berdampak pada fungsi rem kendaraan yang kurang optimal.
Lebih lanjut, pihak Kemenhub juga menghimbau setiap penguji tak meluluskan kendaraan angkutan umum yang melakukan pelanggaran seperti memasang klakson telolet. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah memberi surat edaran kepada seluruh dinas perhubungan se-Indonesia agar lebih memperhatikan dan memeriksa penggunaan komponen tambahan seperti klakson telolet pada setiap angkutan umum saat melakukan pengujian berkala, ucap Danto dalam keterangan resminya. Adapun aturan terkait penggunaan klakson tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan.